Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Hamid dengan NIM 2306701. Saya akan mempresentasikan tugas akhir Kinematika dan Dinamika. Langsung saja kita ke pendahuluannya, yaitu mekanisme empat batang adalah salah satu mekanisme dasar dalam bidang mekanika dan perencanaan mesin. Mekanisme ini terdiri dari empat batang kaku yang dihubungkan melalui empat sambungan engsel, sehingga membentuk sebuah rantai tertutup. Selanjutnya, komponen pada mekanisme empat batang. Yang pertama yaitu batang pemutar atau crank. Batang yang menerima input gerak rotasi, biasanya dari motor dan bisa berputar penuh. Contohnya yaitu batang AB. Yang kedua, batang penghubung atau coupler eh, atau link, menghubungkan crank dengan rocker. Biasanya berfungsi meneruskan gerak, contohnya pada batang BC. Yang ketiga, batang pengikut, rocker. Batang yang hanya bisa berayun, tidak bisa berputar penuh. Contohnya pada batang CD. Yang terakhir yaitu rangka atau frame. Batang tetap tidak bergerak sebagai dasar mekanisme. Contoh pada batang AD. Jenis gerakan Berikutnya jenis gerakan. Jika panjang batang terpendek ditambah batang terpanjang, kurang lebih jumlah panjang dua batang lainnya, maka salah satu batang dapat berputar penuh. Rumusnya yaitu I min ditambah I max kurang lebih I menengah satu ditambah I menengah dua. Berdasarkan hukum ini, ada beberapa tipe mekanisme. Yang pertama yaitu crank-crank. Dua batang bergerak penuh, rotasi penuh. Yang kedua, crank rocker. Satu batang berputar penuh, satunya berayun. Yang ketiga, rocker-rocker. Kedua batang hanya berayun. Dan yang terakhir, double rocker. Jika tidak memenuhi Grasshop, semua batang hanya bisa berayun, tidak ada yang berputar penuh. Berikut pengaplikasiannya. Yang pertama yaitu pompa tangan, mesin pembuat kemasan, suspensi sepeda motor, sistem wiper mobil, mekanisme engsel pintu khusus, dan lainnya. Kelebihan dan kekurangan pada mekanisme empat batang. Yang pertama yaitu kelebihannya sederhana dan efisien. Dapat dikendalikan dengan satu input rotasi. Dan yang terakhir dapat digunakan untuk konversi gerakan, rotasi, translasi, atau ayunan. Dan kekurangannya yaitu rentang gerakan terbatas, pergerakan tidak linear, sensitif terhadap dimensi batang, sulit diperbesar skalanya, getaran dan kebisingan, dan tidak fleksibel. Berikut contoh soal mekanisme empat batang dan berikut penyelesaiannya. Diketahui batang AB adalah batang pemutar. Panjangnya I1 sama dengan 5 cm. Batang BC adalah batang penghubung. Panjangnya I2 sama dengan 10 cm. Batang CD adalah batang pengikut. Panjangnya I3 sama dengan 7 cm. Batang AD adalah rangka. Panjangnya I4 sama dengan 12 cm. Batang AB berputar dengan kecepatan sudut tetap W1 sama dengan 10 radian per sekon, searah jarum jam. Tentukanlah apakah mekanisme ini dapat berputar penuh crank rocker, atau crank-crank. Yang kedua, kecepatan titik C pada batang BC. Dan yang terakhir, kecepatan sudut batang BC. Berikut penyelesaiannya yaitu yang pertama, kecepatan titik B, VB sama dengan W1 dikali I1 sama dengan 10 dikali 0,05 sama dengan 0,5 meter per sekon. Tegak lurus terhadap batang AB. Jadi arahnya adalah ke kiri bawah. Karena crank searah jarum jam di sudut 60 derajat. Yang kedua, posisi vektor CB.
Gunakan vektor posisi dari B ke C untuk menghitung kecepatan relatif. RCB sama dengan I2 sudut delta 2 sama dengan 0,10 sudut 45 derajat. RCB sama dengan 0,10 cos 45 derajat, 0,10 sin 45 derajat. Sama dengan 0,00707, 00707. Yang ketiga, gunakan hukum kecepatan relatif. VC sama dengan VB ditambah W2 dikali RCB. Perkalian silang antara vektor yaitu dengan rumus W2 dikali RCB sama dengan W2 dikali RCB dikali N. Yang keempat, metode analitik. Menggunakan sistem persamaan, misalnya W2 kecepatan sudut batang BC yang dicari VCX, VCY, komponen kecepatan titik C. Gunakan sistem koordinat dan rumus kecepatan relatif. Dengan rumus VCX sama dengan VBX dikurang W2 dikali I2 dikali sin theta 2. VCY sama dengan VBY ditambah W2 dikali I2 dikali cos theta 2. Kita hitung komponen VB. Dengan rumus VBX sama dengan min 0,5 dikali sin 60 derajat sama dengan min 0,433 meter per sekon. PBY sama dengan min 0,5 dikali cos 60 derajat sama dengan min 0,25 meter per sekon. Substitusikan nilai dengan rumus PCX sama dengan 0,433 dikurang W2 dikali 0,10 dikali sin 45 derajat. PCY sama dengan min 0,25 ditambah W2 dikali 0,10 dikali cos 45 derajat. Karena panjang CD diketahui dengan sudut delta 3, kita bisa buat hubungan VC tegak lurus terhadap VD. Lalu selesaikan sistem persamaan dua variabel. Kesimpulan yang dapat kita ambil yaitu mekanisme empal batang adalah sistem sederhana untuk mengubah gerak pada kasus ini, termasuk crank rocker, di mana satu batang berputar penuh dan satu berayun. Kecepatan titik B adalah 0,5 meter per sekon dan perhitungan membantu menentukan gerak seluruh sistem. Sekian presentasi Sekian presentasi saya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.